Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hidayat dengan NIM S1S1200026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fazi AHP dan contoh soalnya untuk memenuhi tugas mata kuliah eh, logika fazi. Baik, langsung saja. Ini fazi AHP atau Analytic Hierarchy Process adalah metode analisis yang dikembangkan dari AHP tradisional. Fazi AHP ini juga merupakan gabungan dari metode AHP dengan pendekatan konsep fazi. Walaupun AHP biasa digunakan dalam menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif pada UCDM, namun AHP dianggap lebih baik dalam mendeskripsikan keputusan yang samar-samar daripada AHP tradisional. Penentuan derajat ketebalan fazi AHP ini dikembangkan oleh Chang menggunakan fungsi ketebalan segitiga atau triangular fuzzy number. Fungsi keanggotaan segitiga merupakan gabungan antara dua garis yaitu linear. Baik, mungkin langsung saja pada langkah-langkah fuzzy dalam pengerjaan fuzzy AHP. Adapun langkah-langkah kerja fuzzy analitik hierarki proses ini, yang pertama ada membuat struktur hierarki masalah yang akan diselesaikan. Selanjutnya ada menentukan matriks perbandingan kepentingan berpasangan antar kriteria dengan skala fuzzy triangular number. Di sini dapat kita lihat tabel skala fuzzy triangular numbernya. Selanjutnya ada menentukan nilai sintesis fuzzy atau SI untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada menghitung derajat keanggotaan dari perbandingan nilai sintetis fuzzy untuk memperoleh vektor, dan untuk rumusnya jika M2 lebih besar sama dengan M1, maka nilainya 1. Jika L1 lebih besar sama dengan U2, maka nilainya 0. Dan jika lainnya, maka menggunakan rumus sebagai berikut. L1 kurang U2 diper M2 kurang U2 dikurang M1 kurang L1. Untuk langkah selanjutnya adalah normalisasi bobot vektor atau nilai prioritas kriteria yang telah diproses dengan rumus sebagai berikut. Nah, setelah dilakukan normalisasi ini, normalisasi bobot vektor, maka vektor yang diperoleh bukan lagi merupakan bilangan fuzzy, sehingga selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan dengan metode AHP, yaitu dengan melakukan perangkingan bobot vektor. Total ranking diperoleh dengan cara mengalihkan vektor evaluasi dari masing-masing penerima bantuan dengan vektor prioritasnya. Untuk langkah terakhir adalah pengambilan keputusan dengan memilih total ranking tertinggi. Baik, untuk contoh soalnya di sini adalah pemilihan karyawan terbaik. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu kriterianya. Di sini terdapat 5 kriteria. Yang pertama, pengetahuan pekerjaan dengan kode C1, ada inisiatif pekerjaan dengan kode C2, ada kriteria kehadiran dengan kode C3, tanggung jawab C4, dan kerjasama tim C5. Untuk langkah selanjutnya ini adalah tentukan matriks perbandingan pasangan antar kriteria. Dapat kita lihat di sini tabel matriks perbandingan antara kriterianya. Dengan C1 adalah 1, C2 C1 3, dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah mengkonversi nilai perbandingan pasangan antar kriteria ke matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini tabel matriks pairwise compression antar kriteria.
dengan C1, C2, C3, C4, dan C5. Dari proses matriks ini, maka akan diperoleh nilai fuzzy triangular number sebagai berikut. Ini adalah tabel fuzzy triangular number dengan L, M, dan U. Nah, setelah nilai jumlah baris dan kolom diperoleh dari masing-masing matriks perbandingan, selanjutnya menggunakan persamaan satu. Diperoleh nilai sintetis fuzzy untuk masing-masing kriteria. Yang pertama ada pengetahuan pekerjaan. Uh, di sini untuk pengetahuan pekerjaan itu ada 11, 13, dan 14,5. Selanjutnya dikali dengan seper 40,916. Di sini 1/3466 dan 1/28722. Dan diperoleh hasilnya 0,268, 0,375, dan 0,504. Begitu pula untuk inisiatif pekerjaan, kehadiran, tanggung jawab, dan kerjasama tim. Berikut adalah tabel nilai sintetis fuzzy untuk kriteria. Dapat kita lihat di sini C1 dan C1 dan L adalah 0,2688 dan seterusnya sampai C5. Nah, proses selanjutnya adalah menentukan derajat keanggotaan dari masing-masing kriteria. Untuk mendapatkan derajat keanggotaan digunakan persamaan 2. Dari perhitungan nantinya akan diperoleh nilai-nilai derajat keanggotaan dari perbandingan dua nilai sintetis fuzzy. Kemudian akan diambil yang paling minimum dengan persamaan seperti berikut. Dan untuk perhitungan adalah yang pertama perbandingan kriteria pengetahuan pekerjaan yang dengan kriteria yang lainnya. C1 lebih besar sama dengan C2 sama dengan 1, dan seterusnya. Nanti akan diperoleh persamaan pengetahuan pekerjaan atau D min 1, 1, 1, 1, dan akan didapat hasil akhirnya yaitu 1. Begitu pula untuk yang lainnya yaitu inisiatif pekerjaan, kehadiran, tanggung jawab, akan dan kerjasama tim akan dicari perbandingan kriteria kerjasamanya. Untuk inisiatif pekerjaan di sini dapat 0,507, untuk kehadiran didapat 0, tanggung jawab 0, dan kerjasama tim 0. Maka diperoleh bobot vektor untuk kriteria. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai derajat keanggotaan dari perbandingan tiap kriteria. Kemudian diambil yang paling minimum dengan persamaan 4, maka diperoleh bobot vektor untuk kriterianya sebagai berikut. Bobot vektor sama dengan 1, 0,507 dari inisiatif pekerjaan, 0, 0, dan 0. Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan normalisasi bobot vektor untuk masing-masing kriteria dan akan dilakukan normalisasi bobot vektor. Kemudian normalisasi tersebut diperoleh dengan masing-masing elemen pada bobot vektor dengan jumlah keseluruhan elemen pada bobot vektor. Nah, bobot vektor untuk kriteria itu adalah 1, 0,507, 0, dan 0. Dengan keseluruhan jumlah elemen pada bobot vektor itu 1 ditambah 0,507 tambah 0 tambah 0. Dan akan didapat hasil 1,507. Sehingga bobot vektor akan ternormalisasinya itu adalah 1/1,507, 0,0507
di per 1507, selanjutnya ada 0 di per 1507, dan seterusnya sampai dapat nilainya yaitu 0,664, 0,336, 0, 0, dan 0. Nah, berikut adalah tabel dari normalisasi bobot vektor untuk kriteria. Dapat terlihat di sini untuk bobot vektornya totalnya 1,507, dan untuk W-nya total didapat nilai totalnya adalah 1. Nah, proses selanjutnya adalah perankingan. Untuk mendapatkan keputusan dari penentuan karyawan terbaik, maka dilakukan perankingan dengan total ranking seperti halnya pada metode AHP diperoleh dari perkalian faktor evaluasi masing-masing alternatif dan dengan bobot faktornya, di mana karyawan alternatif tersebut sebagai berikut. Di sini ada Abdul Aziz dengan kode A1, Aris Supriyadi A2, Muhammad Ridwan A3, Ainur Rafiq A4, dan Agus Irawan A5. Di sini diketahui untuk bobot nilai kriterianya sebagai berikut. Di sini ada keterangan sangat baik dengan bobot nilai 1, baik 0,57, cukup 0,5, kurang 0,25, dan sangat kurang adalah bobot nilainya yaitu 0. Selanjutnya ini adalah input pembobotan nilai kriteria untuk masing-masing karyawan. Dapat kita lihat di sini pembobotan nilai kriteria untuk masing-masing alternatif. Ada A1, C1 yaitu kurang baik, A1, C2 cukup, dan seterusnya. Selanjutnya adalah proses mengkonversi input pembobotan nilai kriteria dari masing-masing alternatif. Dapat kita lihat di sini ada tabel konversi nilai pembobotan kriteria dari masing-masing alternatif. Selanjutnya adalah proses perhitungan bobot kriteria dengan alternatif. Kita lihat tabel dari bobot kriteria dengan alternatif A1C1 sampai A5C5 dengan hasil 0,5. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka akan dilakukan perankingan di mana kode alternatif A2, yaitu Aris Supriyadi, memiliki nilai alternatif terbaik, yaitu 0,748. Disusul Ainur Rafiq, Agus Irawan, Abdul Aziz, dan terakhir A3 Muhammad Ridwan dengan nilai 0,25. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan tentang fazi AHP atau penjelasan tentang contoh soal dari fazi AHP dari saya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.